Oke, ini ada lagi bahkan dok, bagaimana kalau dengan pemberian kopi pada luka? Saya kira juga mungkin jawabannya ini. Ah, Mungkin saya cerita dulu barangkali soal kopi nih. Jadi saya Oh iya, betul-betul pernah pengalaman pahit ya di pas saya lagi kerja di Pulau Sembilan, tengah malam jam 11 apa jam 12 malam datang pasien dari pulau lain. Jadi saya berada di pulau yang besar, terus ada kiriman pasien dari pulau lain, anak-anak umur 7-8 tahun dengan luka robek di sini. Dari ini hidung sampai persis di bawah mata karena terjatuh. Begitu dibawa ke puskesmas, sudah penuh kopi. Aduh, jadi mitos di masyarakat itu mengatakan bahwa kopi itu bagus untuk menghentikan perdarahan. Eh, saya cuma cocokologi ini ya. Pertama, ketika terjadi perdarahan dan dikasih serbuk yang banyak, pasti berhenti dong sebenarnya. Biar terigu aja kalau dikasih penuh, misalnya luka robek, tiba-tiba dikasih terigu banyak, ya berhenti juga. Karena dia akan iya, iya. gumpal di situ. Ah, selain dari itu, ya kopi kan ada kafein, dia bersifat adrenergik, mungkin bisa vasokonstriksi pembuluh darah, mungkin ya. Itu cuma cocokologi saja. Tapi yang jelas jangan. Pertama, itu tetap benda asing dan kopi itu bisa kotor, bisa ada bakteri di dalamnya. Jadi pasien itu saya mungkin sekitar 5 jam saya kerja daerah sini robek sampai sini robek dan itu penuh kopi. Di Pulau Sembilan lampu cuma tidak ada seperti di puskesmas atau di rumah sakit ada lampu yang nyorot dari atas itu tidak ada, jadi cuma pakai senter dibersihkan, anak-anak menangis meronta-ronta, aduh, kacau lah pokoknya, tidak terlalu bersih. Lalu kita jahit, akhirnya 1 minggu datang lagi ada infeksi, karena bayangkan saya bagaimana membersihkan kopi, dengan disiram NaCl saja belum tentu dia luruh, apalagi kalau dia sudah melengket di otot atau di submukosa atau di mukosa, itu dipingset satu demi satu, itu berjam-jam kerjanya baru dijahit, akhirnya infeksi juga. Itu. Jadi itu ya teman-teman, untuk mungkin kalau pemberian kopi ya harus kita hindari kopi dan gula pasir. Namun untuk madu mungkin bisa diberikan, tapi kita harus lihat dulu lukanya. Kalau Ya, misalkan luka yang ringan ataupun luka bakar yang masih ringan, mungkin bisa diberikan. Namun apabila lukanya sudah berat, disarankan untuk tidak di apa-apai, lebih baik segera dibawakan ke dokter atau ke rumah sakit segera.